Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13 akan menyampaikan materi kami dengan judul pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Baik, menuju materi yang pertama, yakni mengenai apa sih pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau pelaporan diklat merupakan tahap akhir dari kegiatan pendidikan dan pelatihan. 1 minggu setelah berakhirnya diklat, instansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan diwajibkan menyusun laporan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Laporan disampaikan kepada eselon 1 atau atasan langsung yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan diklat tersebut, dan juga kepada instansi pembina fungsional diklat. Dalam praktik kegiatan pelaporan pendidikan dan pelatihan biasanya disesuaikan dengan jenis dan lamanya kegiatan. Pada umumnya, pelaporan diklat dilaksanakan dalam waktu sebelum, selama, dan setelah kegiatan diklat. Secara rinci, laporan diklat memuat hal-hal seperti yang pertama, peserta, lalu program pengajaran, personil, sarana dan prasarana, biaya, dan jumlah tamatan yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Laporan pelatihan berfungsi sebagai masukan yang menggambarkan tingkat kemajuan lulusan pelatihan yang dibina dengan penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan pembinaan diklat. Laporan dinyatakan sah apabila telah disahkan oleh penanggung jawab program diklat dalam bentuk tanda tangan dan stempel dari lembaga diklat penyusun laporan. Laporan sebaiknya ditulis dari awal penyelenggaraan sampai setelah penyelenggaraan selesai. Tujuannya agar semua kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terlaksana dalam penyelenggaraan diklat dapat didata dengan baik dan jelas melalui pelaporan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis format laporan penyelenggaraan diklat. Format laporan penyelenggaraan diklat terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, format laporan penyelenggaraan diklat format 1, dan yang kedua, format laporan tahunan penyelenggaraan diklat format 2A, 2B, dan 2C. Yang pertama yakni mekanisme laporan penyelenggaraan diklat. Laporan penyelenggaraan diklat yang disusun oleh instansi penyelenggara diklat dengan menggunakan format 1 dan 2 disampaikan melalui mekanisme sebagai berikut. 1. Untuk mekanisme format 1, setiap penyelenggara diklat kepemimpinan, diklat perjabatan, diklat teknis, maupun diklat fungsional wajib menyusun laporan penyelenggaraan diklat selambat-lambatnya 1 minggu setelah diklat berakhir dengan menggunakan format 1, dan laporan penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pimpinan lembaga diklat masing-masing. Terus mekanisme untuk format 2 yakni setiap penyelenggara diklat, diklat kepemimpinan, diklat penjabatan, diklat teknis maupun diklat fungsional wajib menyusun laporan penyelenggaraan diklat selambat-lambatnya 1 minggu setelah diklat berakhir dengan menggunakan format 2. Laporan penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Administrasi Negara selambat-lambatnya pada bulan kedua tahun anggaran berikutnya. Berikutnya laporan diketik pada kertas F4 folio dengan huruf Arial atau Arial Narrow atau Times New Roman ukuran 10 dengan spasi 1. Laporan dinyatakan sah apabila telah disahkan oleh penanggung jawab program diklat dalam bentuk tanda tangan dan stempel lembaga diklat penyusun laporan. Format dan petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan diklat yakni terdapat format 1 dan format 3. Format ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu data penyelenggaraan diklat, status penyelenggaraan diklat, dan tenaga kediklatan. Untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme laporan penyelenggaraan diklat. Laporan penyelenggaraan diklat yang disusun oleh instansi penyelenggaraan diklat dengan menggunakan format 1 dan 2 disampaikan melalui mekanisme sebagai berikut. Mekanisme untuk format 1, setiap penyelenggaraan diklat, diklat kepemimpinan, diklat para jabatan, diklat teknis maupun diklat fungsional wajib menyusun laporan penyelenggaraan diklat selambat-lambatnya 1 minggu setelah diklat berakhir dengan menggunakan format 1.d. Laporan penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud di atas
disampaikan kepada pimpinan lembaga diklat masing-masing. Untuk mekanisme format 2, setiap penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat teknis maupun diklat fungsional wajib menyusun laporan penyelenggaraan diklat selambat-lambatnya 1 minggu setelah diklat berakhir dengan menggunakan format 2.d. Laporan penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara selambat-lambatnya pada bulan kedua tahun anggaran berikutnya. Laporan diketik pada kertas F4 folio dengan huruf Arial atau Arial Narrow atau Times New Roman ukuran 10 dengan spasi 1. Laporan dinyatakan sah telah disahkan oleh penanggung jawab program diklat dalam bentuk tanda tangan dan stempel lembaga diklat penyusun laporan. Terima kasih. Baik, materi yang terakhir yakni sistematika penyusunan laporan penyelenggaraan diklat. Laporan akhir kegiatan pelatihan pada umumnya berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sampul depan, yang berisikan nama unit kerja, judul laporan, pelatihan, dan nomor laporan. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, latar belakang dilaksanakannya pelatihan. Yang keempat, tujuan dilaksanakannya pelatihan. Yang kelima, judul pelatihan. Yang keenam, waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan. Yang ketujuh, penyelenggara pelatihan. Yang kedelapan, peralatan dan bahan pelaksanaan pelatihan. Yang kesembilan, peserta pelatihan K3 yang berisikan target peserta pelatihan K3 atau terlampir dalam daftar hadir peserta pelatihan. Yang ke-10, dana anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan. Yang ke-11, susunan anggaran kegiatan pelatihan. Yang ke-12, dokumentasi pelatihan dalam bentuk gambar atau foto atau video. Yang ke-13, kesimpulan pelaksanaan pelatihan. Dan yang terakhir yakni penutup, yang berupa kalimat penutup laporan pelaksanaan pelatihan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian pada materi dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.